Tapi emang cocok lu udah umur segini naik motor-motor sport full fairing. Buat anak gua. Buat anak Buat lu. anak Buat anak lu ya. Buat anak gua mau Buat anak anak lu. gua mau gua jadiin pembalap. Buset. Ya, kembali lagi bersama kita berdua. Saya Januar Begeng. Saya Bangkit Jaya Putra. Nah, ini kita agak sedikit berbeda. Ini kita nggak akan auto rival ya, tapi akan membahas satu produk yang menurut kami fenomenal nih. Dan Sangat-sangat fenomenal. betul, dan kemungkinan besar bakal masuk ke Indonesia. Nih, sebelum kita berbicara lebih jauh, ada baiknya kita lepas masker karena kita udah swab antigen ya. Swab Ruangan antigen. ini sudah disterilkan ya. Pakai ini ya, semprotan. Di bawah kantor kita tuh udah 3 kali saring protokol kesehatan lah. Kalau nggak ntar main security. Sebelum memulai lebih jauh pembahasan ini kita judulnya apa ya? Auto upcoming kali ya. Baru tuh. Jadi baru kita bikin Baru ya? segmen baru namanya auto upcoming. Jadi membahas produk-produk yang sudah diluncurkan kita bahas. Dan kemungkinan ya masuk ke sini pasti Nah, kan. yang masuk ke Indonesia atau enggak. Dan produk kali ini seperti di tampilan layar kita, di sini ada Yamaha all new ya nyebutnya. All new generasi Yamaha terbaru. R15 V4 V4 atau Dan- generasi keempat, dan varian tertingginya adalah yang M. R15M. Baru di launching kemarin di India ya. Di Selasa jam 11 siang waktu India. Waktu India. Lu nonton ya? Nonton. peluncurannya ya? Nonton. Buat kalian yang ketinggalan nih, kayak gimana sih bagian-bagian detailnya si R15 baru nih, kita tongolin aja videonya ya. Ini dia. Oh, ini LCD-nya R1 look katanya. Mirip banget nah, segi 6 trapesium ya kan? Y-Connect ya. Iya. Bisa. Panel meter tuh mirip banget sama R1 sih, geng. Ya, makanya tadi dia bilang kan R1 look kan. Heeh. Ini Y-Connect sama Y-Connect. sama yang ada di kita Indonesia, ya. di Audio Aerox NMAX sama Audio Aerox. betul. Ini bifunctional apa Pro G kita nyebutnya ya. Fairingnya baru. Fairingnya double layer, mirip persis R1M. Warna-warnanya pun Ya. ya namanya R series lah ya. Jadi memang DNA-nya mirip dia. banget sama yang Moge-nya kan? Ya, Delta Box juga masih bertahan. Rangkanya Twin Spar Delta Box. Ini knalpotnya lebih kecil nggak sih kayaknya? Iya, ada ubahan. Ya bannya lebar 140. Masih pakai swing arm aluminium. Shoot ini cut off jadi standar. Tuh. Motornya memang kayak diindikasikan untuk motor kencang, geng. Di tesnya di sirkuit loh. Di tesnya di sirkuit. Iya kan? Bukan di jalan raya. CC-nya pego malah. 1500 cc, bukan? 150. 150 ini, 150 cc. 150. Cuman tampilannya keren ya. Ini kalau dibilang Us. kalau di jajaran R series ya entry levelnya lah. Entry level ya. Levelnya R series. Varian. Sebenarnya di Eropa juga ada yang 125 kan. Ya, cuman kita nyebutnya kalau di sini 150. 150. Nyebutnya entry level lah. Ini sirkuit. Ini Mandalika yang baru nih. Bukan. Oh, bukan. Sirkuit BSD. Sirkuit itu. Bukan, Bukan ya, ya? bukan ya. Di India bukan kayaknya. Di mana nggak tahu dah. Nggak tahu. Ini yang Nah, ini yang versi tertingginya yang versi M. tertingginya ya, yang warnanya tuh mirip banget sama R1. Betul. Karena kalau di versi Moge yang M itu lebih kasta tertinggi, dia dapat paket lengkap gitu ya. Yes, udah spek siap turun sirkuit lah ya. Betul. Masih side slipper clutch. Ini masih udah ada ya karena fitur standarnya. Ya, fitur standar di sini juga udah disemati ya. Tuh geng, kalau lihat dari video tuh kayak Moge look banget kan? Persis ya, asik sih. Tongkrongannya asik banget nih. Tuh. Benar. ih. Gokil ya. Si Yamaha India ya yang meracik ya. Iya, karena debut global di sana. Debut globalnya di sana. Tuh, idi. Ngap bukan tuh. Bukan. Nggak ngabers sih. Bukan ya. Bukan ya. Itu ada TCS, traction control untuk ukuran motor 150 cc Tuh. pakai traction Nah, control. ini fitur terbarunya ya. Ngeri. TCS. Tuh kan. Shifter. Shifter. Hmm. Kita akan bahas detail nih. Kita akan bahas detail satu-satu nanti itu fitur-fitur yang tadi ditongolin di layar TV Anda lah pokoknya. Kita bahas. Kita bedah. Ini varian R1 lagi. Tuh Loh, kan. gue nyebutnya Ya karena modelnya tuh mirip modelnya kayak R1 kan. R1. Iya. Nggak bohong gua, modelnya mirip R1. R15M dan R15. We are racing perfection. Gila. Tagline-nya we are
Racing Perfection. Nih, Warna-warnanya, nah, ini yang standarnya nih. ini varian standar. Tuh. Metallic grey-nya sih yang mirip R1M ya. Ini aksesorisnya nih di sana. Oke. Tapi dia opsional tuh ya. The Call of the Blue. Is. Yes. Yamaha Racing. Gimana, geng? Ya kan? Ini gila sih terobosannya ya. Asli inovasinya si Yamaha di India tuh luar biasa lah. Dengan lu menjual motor sport kapasitas 150 cc, punya fitur canggih, fitur keamanannya, fitur kenyamanan, terus ya berbagai macam yang menurut gue sangat bermanfaat dipakai harian bahkan di sirkuit. Betul. Jadi wah top sih, tinggal ngeracik mesin, ganti knalpot udah bisa turun sirkuit. Gila enggak tuh. Quick shifter ada. Shifter Kita ada. bahas satu-satu. Oke. Pertama kita bahas desain dulu. Oke, kita bahas desain ini. Oke, desain. Oke. Kalau dari desain, ini Yamaha India bilang dia pengembangan dari R1 mirip, maupun mirip, R1M mirip, ya. mirip. Cuma menurut gue ini lebih mirip sama si R7 sih. Dari mulai fascia depannya, Iya. dari lampu depannya tuh dia pakai LED proyektor, Yes. terus diapit sama DRL. Ini mirip banget sama DRL R7. sipit agresif gitu ya. Terus juga ada ubahan di fairing. Fairing gue sukanya tuh yang kayak double layer gitu loh. Iya, betul. Ada kayak bikin ya moge-moge lah. Ada double layer tuh bikin aerodinamisnya cakep banget. Nah, kalau ngomongin aerodinamis juga ini bukan cuma buat tampilan doang, geng. Oke. Ini juga dikembangin, didesain, dihitung. Ini bisa ngurangin downforce gitu ya. Oh iya benar-benar. Jadi ketika lo sempat diomongin kan di launchingnya kan. Jadi ketika lo pakai nih motor di sirkuit gitu ya pasti bakal berefek lah nih ubahan di fairingnya. Fairingnya itu udah memberikan efek downforce yang cukup signifikan. Jadi ya, bukan cuman ngejar tampilan doang, cuman fungsinya juga ada fungsinya, ada efeknya juga. ya. Efeknya positif Betul. banget Betul. ngituin downforce-nya ya pada saat penggunaan sirkuit. Ya, emang secara umum desainnya sih apa ya? Kayak out of the box aja gitu, geng. Jadi kayak apa ya? Kayak ini motor beneran diturunin dari versi Superbike-nya. Di Superbike yang paling tertinggi kan, Nah. R1 dan R1M. Tuh, dan dia pasangin di kelas entry level. Nah, ini juga jadi salah satu nilai jual nih Bener buat mikat konsumen, ya kan? Lu beli motor dengan harga entry level tapi tampilannya tuh kayak moge. Gak cuma tampilan, fiturnya Fiturnya juga, udah hampir fiturnya juga. setara moge lah. Terus juga, nah masih ngomongin desain Iya. nih, geng ya. Ini dari belakang sebenarnya nggak banyak berubah ya. Ya dari belakang sih kayaknya masih sama ya sama yang model sekarang kayaknya. Karena emang desain yang belakang ini memang punya durasi apa ya, lifetime itu panjang gitu. Terus juga Tankinya berubah kayaknya. tankinya berubah cuma Tapi cover kan ya. orang ngomongnya kondom tangki ya. Untuk volume tangki bahan bakar tuh nggak berubah gitu kan. Suspensi juga tetap sama. Betul. Peleknya juga sama. Peleknya sama. Masih menggunakan Delta Box. Betul. Untuk khasisnya ya. Yep. Apalagi? Oh, lampu sennya nih. Lampu sennya memang kayak abadi banget gitu, geng. Pakai Gua nggak ngerti ya. pakai apa sen bohlam biasa. Dia nggak di Indonesia. Bahkan yang kelas Superbike aja. Masih ya? Masih. Apa MT-07? Itu spionnya masih begitu. Enggak, di kita di MT25 yang baru di Yamaha Indonesia itu udah pakai LED. Itu yang kecil itu loh. Udah ya? Udah. Ya? Mungkin bisa diterapin di produk-produ lainnya nanti. Iya, Kan mungkin. bisa lah. Ya diganti lah. Ya, dan menurut gue nih desainnya memang gimana ya? Oke lah pokoknya di kelas 150 cc nih. Desain. Ya oke lah, lu bisa nilai sendiri bahwa ini Yamaha di India ngeluarin si R15M sama R15 V4 ini bener-bener inovasi, mantep banget lah inovasinya. Sekarang kita bahas dari sisi fitur ya lah, fitur. Ini tadi jadi selain tampilan yang dijual, fiturnya juga nggak kalah menarik dan gue bisa bilang nih jadi benchmark di kelasnya, geng. Yamaha tuh di R15 ya, dia berani gitu ngasih fitur-fitur yang belum dipakein ke rivalnya. Oke, sekarang kita berandai-andai dulu deh. Oke. Seandainya Yamaha Indonesia memproduksi unit ini, datang ke sini, berarti kan lawannya lu tahu sendiri. Itu ada GSX 150R, ada CBR Honda yang all new. 150R. Kompetisi paling panas lah di mereka bertiga lah ya. Kalau ini si generasi keempat R15 delalanya masuk ke sini dengan segudang feature, ada Y-Connect yang sama kasih all new, ini gila sih. Asli gila. Salah nggak sih kalau dibilang sebagai pembunuh gitu?
di kelas 150 cc. Persepsi masing-masing lah ya. Cuman Tapi kalau ngomongin data gitu ya memang secara paling spesifikasi ya. lengkap nih si R15 ini nih. Benar. Paling lengkap nih. Benar. Oke, fiturnya apa aja? Pertama ada yang namanya fitur quick shifter tuh yang dimana nih fitur ini pertama diaplikasiin di motor-motor gede. Oke, biasanya Gede ya. moge. Terus habis itu mulai turun ke 2,5 gitu ya. Kayak di CBR 250 RR, terus juga di Ninja ZX 25R itu ada, dan sekarang nih gue bingung bisa masuk ke 150 cc. 150 cc. Ya kan mau nggak mau nanti rivalnya juga harus ngikutin. Mau nggak mau ngikutin, Iya. kalau enggak lu Jadi, ya kalah. jadi seru kan? Jadi seru Iya. kan? Tapi untuk fitur quick shifter ini di R15 Ya. cuman untuk pengoperasian giga atas doang kayak. Giga up doang ya. Up. turunnya. Jadi turunnya lu Tapi kan turunnya udah kebantu sama asisten sleeper. Betul. Jadi enggak geletak bletok kan udah betul kebantu betul gitu. betul. Ditambah tadi quick shifter dan ada juga apa namanya itu Traction control. Gila loh. Ini Iya kan? aduh gua enggak habis pikir gimana ya. Gue enggak loh. Traction control cuy. Yang Motor yang biasanya ada ya harga 100 jutaan 500 lah. up lah ya, maksudnya cc 500 up gitu kan, karena tenaganya besar gitu kan. Ketika lu bejek gas pasti kan potensi ban Bener. ngegelecer tuh pasti ada kan. Nah, ini di 150 cc ada cuy. Buat safety lu kalau jalanan licin Pasir, habis hujan pasir, ya kan kan. traction control itu kan ngebantu banget. Betul. Walaupun dipakai harian gitu orang wah nggak penting traction control dipakai harian jalur lintas kota. Ya menurut gua penting saat hujan Untuk aspal safety licin. ya, untuk safety. Kalau gue pribadi ya jelas dengan fitur yang lebih banyak, nggak apa-apa lah harga mahal sedikit, cuman kan fiturnya nih kepake banget. Betul. Nggak masalah gue ngeluarin 3 juta, 4 juta, ini pribadi gue ya nggak tahu orang lain. 4 juta dengan sekarang harganya berapa? Yang paling murah di 37 Indonesia ya? 37. Di sini ya. 37. Yang fitri 37 terus ditambah 4 juta ya katakanlah 4 juta ya. Kayak 41 atau 42 sekian dengan fitur ada TCS, Quick shifter, shifter, ABS, Y-Connect. Worth it. Gue mau ambil. tapi emang cocok lu udah umur segini naik motor-motor sport full fairing. Buat anak gua. Buat anak lu ya? Buat anak lu ya? Buat anak gua mau Buat anak anak lu. gua mau gue jadiin pembalap. Buset. Tapi kalau ya rasional sih menurut gua dengan harga seandainya jatuhnya di 40, 41, 42 dengan fitur Betul. mirip-mirip Moge yang harganya ratusan juta. Ini gokil sih. Betul. Oh ya, kalau di Indonesia sendiri sebenarnya fitur ABS itu belum ada. Di Fitri sekarang ya, itu nggak ada Belum geng. ya, belum Nah, ABS di ya. dual ABS di Indonesia sebenarnya udah ada, dari Fitri sebelum itu udah ada. Nah, kalau ini masuk makin banyak lagi gitu fitur-fiturnya. Dual ABS depan belakang lu dijaga Gila gitu ya. ya. Terus ada traction control, quick shifter yang gue bilang lengkap. Asli parah. Saya nih, betul. Terus tadi apa? Traction control. Traction lah. control, Quick shifter. quick ada. shifter, dual ABS, Dual ABS. asisten super clutch, dan tadi gue bilang ada Y-Connect ya. Fitur Y-Connect Y-Connect. Nah, dia- fitur Y-Connect nih nggak ada bedanya ya. Ya, betul, sama kayak di Indonesia ya. Cuman kalau di sana mungkin bisa diganti bahasa India kali. Iya, iya pasti Pak. Masa pakai bahasa Indonesia? Iya. Iya kan? Kalau bahasa Indonesia mereka harus belajar lagi di sini. Belajar lagi, bingung. Belajar lagi. Cuman, geng, ini sebagai informasi aja. Ah, Fitur Y-Connect itu sebenarnya dikembangin pertama di Indonesia, geng. jelas di NMAX kan. Di NMAX. Di awalnya di NMAX kan. Dan waktu itu orang Yamaha Indonesia juga bilang ya kemungkinan besar bakal dipakai ke produk-produk Produk-produk luar. lain. Nah, kebukti sekarang di R15 versi R15 di India. Betul. Itu ya kemarin gue udah pernah coba ya ke Ciwidey touring Oase Pasundan. Udah lihat videonya. Saya nggak ikut kebetulan. Itu bagus. Iya kan? Teman-teman harus nonton nih touring Oase Pasundan Iya. Yamaha. Itu gua apa ya istilahnya road test. Road test. Ada ceritanya. Ada Gua ceritanya. ngajak teman-teman gue si Ivan sama si Giselle untuk touring nyobain si All New MX sama si All New Betul. IMAX. Jadi buat teman-teman yang rindu touring gitu ya, bisa ngelihat video itu. Bisa lah, bisa. Lihatnya di atas. Tinggal klik aja di atas. Nih, klik di atas nih. Iya Gua kan? kasih linknya ya ntar ya. Jangan main-main. Keren tuh touringnya tuh. Balik lagi. Oke. Oh iya. Panel meter di R15 yang Nah, baru ini. Ini juga gua jadi salah satu yang gue suka. Iya ya. Fiturnya Tadi dia bilang meternya baru, nyebutnya apa? R1 look. R1 look. Ya memang mirip banget sih, geng. Bener ya? Apa? Segi 6 trapesium gitu ya. Terus di situ banyak banget lengkap informasinya. Terus juga ini ada pengaturan settingan untuk panel metal track dan street. Jadi Maksudnya gimana tuh? ketika lo ganti ke street, Hah? jadi dia seperti biasa aja nunjukin
average full Ya, segala ya, macam. standar Nah lah ya, ya ketika dan lu ganti ke lap gitu ya, Hah? nah ini bakal lebih apa ya, lebih garang gitu karena nampilin lap timer, terus juga kecepatan Asli segala macam, parah. ya kan? Ini Gila. moge Iya, Itali loh ya. Yang makanya. harganya sampai sini udah MM-an. Numero uno. Parameter sih yang Parah. parameter oke liat noh, ya kan? Oke, Lengkap kayak lengkap, interface-nya tuh nggak ngebosenin gitu. Dan dia udah backlight juga tuh. Tuh ada SMS alert, calling alert, Heeh. connection status, mobile battery status. Ini Y Connect-nya ya, untuk Y Connect-nya ya. Wah, bisa buat ngecas. Oh iya, ada chargerannya. Tapi juga. ditaruh di mana sih? Tulisannya USB charger. Oh iya, iya bisa. Salah. Opsional tapi geng. Waduh, opsional ya, nggak Opsional dalam tuh. satu paket pembelian Iya. berarti. Oh, it's okay, no problem. Oh, suspensinya masuk fitur nggak? Fitur lah. Fitur lah. Suspensi depan dia udah tipe upside down. Mm-mm. Ada yang warna hitam tabungnya sama yang ini gold. warna gold tuh yang Iya, betul yang betul blue betul. racing. Ini kan yang ini R1M ya. R1M. Ini varian tertingginya ya. Iya, iya. Oh, iya betul. Nah, ini juga untuk teman-teman kalau untuk informasi ketika lo beli misalkan datang ke sini ya. Kalau kita ngikutin pakem di Indonesia itu ada di India itu ada perbedaan antara yang versi M dan versi V4. Versi standar ya. Versi standarnya ini kayak dibedain kosmetika lah, geng. Ya kan Ya. kayak dari ini nih, kalipernya. kita lihat. Kalipernya dia warna gold, Gold. ya kan? Kalau di India tuh kalipernya Bybre ya. Bybre ya? Brembo berarti. Grupnya Brembo. Menurut Brembo ya? Bybre itu kan by Brembo. Oh iya. Serius, Oh, serius. iya. Bybre itu by Brembo. By Brembo benar, ya. benar, Oh, benar. Oke. Nah, nyambung tadi. Bedanya sama yang versi standar dan M Nah. itu ada di swing arm. Dia pakai warna metalik Swing arm. swing arm. Lengan iron ya, beda. Dia warna Metalik emang. beda. Dia tuh warnanya warna silver. Nah, habis itu selain itu ada perbedaan di cover knalpotnya. Dia pakai warna metalik juga, metalik silver juga. Terus di suspensinya yang M dia pakai tutup shock depan. Jadi di shock atas itu dia pakai tutup warna biru gitu terus ada tulisan M-nya. Sama untuk ini apa namanya jok belakang ya. Itu dia dijahit dengan tulisan R15M jadi lebih eksklusif gitu geng kelihatannya. Itu yang varian tertinggi kan. Varian tertingginya. Nah, untuk informasi juga teman-teman, ini untuk quick shifter ini sebenarnya opsional gitu ya. Dia cuma ada di R1 mulu kan tuh. Nggak cuman R15M. gua kan. R15M itu dia ada warna metallic silver dan Sama, MotoGP, ya. di MotoGP. Nah, untuk versi V4-nya atau standar itu cuma ada di varian Racing. Racing Blue ini nih, gini. Jadi kalau yang warna tadi merah, hitam sama Itu satu lagi tuh Nggak ada. itu nggak ada quick shifter ya. Nggak Berarti varian terendahnya, termurahnya ya. Termurahnya. Harganya mulai dari 32,4. Ini kalau harga rupiah Ya, harganya konversi ke rupiah segitu 32,4. Yang tingginya 37 34,7 34,7 rupiah. rupiah. Makanya kalau gue pikir kalau ini produk ini nih masuk ke Indonesia dengan yang ada harga sekarang kan 37 terus ditambah fitur yang segala macam tadi yang kita bahas. Ya naiknya bisa 45 juta cuy. Dari 37 juta sekarang ditambah 45 juta kan sekitar 41 42. Gituan. Cuman dengar bisikan ilham-ilham gitu ya. Ilham. Tukang Kiri mie ayam, Ilham. kanan kiri kanan ya ini bakal masuk ke Indonesia katanya. Tapi emang sih ini kan produk global ya, geng. Ya, Dan di Indonesia juga kan ngejual R15. Ngejual banget gitu. nih. Ya nggak mungkin nih si YIMM nggak ngeluarin versi terbarunya. coba apa Apalagi kita telepon Panton apa? lagi meeting kayaknya dia. Lagi meeting. Apalagi ngelihat si Honda kompetitor ya. Ya, Itu kan udah keluar yang all new gitu ya. yang Bahan juga cukup banyak. Soknya pakai SFFBP. Apa artinya? Apa? Ah sih? Ini dia nggak separated function fork big piston. Big piston. Dari Showa itu. Dari Showa. Dari Showa. Teman pertanyaannya sekarang jadi tanya-tanya tuh kapan dan gimana nih yang Indonesia bakal masukin benar full opsi atau memang tadi potong untuk ya tadi Isu, mikirnya ya. kalau misalkan full opsi gitu harganya terlalu tinggi Costnya terlalu tinggi. ya kan jadi nggak laku juga ya kan cuman Iya, kalau memang full opsi ya seru juga gitu Ya, biar Yamaha ya Indonesia udah aja yang kita nggak mikir usah lah. mikirin lah ya iya kan nah tadi udah ngomongin Desain. desain fitur terus juga pembeda antara R15M dan V4-nya V4, mesinnya yang geng. standar. Mesinnya masih 155 cc Yap.
Belum 155 ya? 155 lah. Oh iya, 155 cc, 155 SOHC, NOC. udah liquid cooled juga, pastinya udah injeksi bahan bakar. Oke. Kalau di India sebenarnya ini beda geng dengan versi Indonesia karena di sana kan peraturan regulasi lebih ketat gitu ya. Ya, apa kalau BS di sana tuh Euro lah nyebutnya apa ya? enggak, India BS. BS ya? BS. BS kayak petasan, lu ngerti gak lu? BS deh kan. Petasan BS tuh nggak door gitu. Kalau Euro kan Euro, kalau India tuh menyebutnya BS. Ya pokoknya intinya di sana tuh lebih ketat, lebih apa ya, lebih galak gitu ya. Iya, Jadi iya. catalytic converter lebih besar. Oh. Otomatis untuk distribusi tenaga dan torsi itu lebih kecil Lebih dibandingkan kecil di yang ada Indonesia. sini ya. Berapa Nah, sih catatan? Kalau gue baca nih, dia tenaga maksimalnya 13,5 kW. Kalau yang dikonversi ke daya kuda horsepower. sekitar 18,1 daya kuda di 10.000 RPM. Torsinya 14,2 Nm. 18 bukannya sama masih ini gitu ya? Di sini 18,4 kalau nggak salah. Beda tipis bedanya. 18,5 Enggak 18,4 beda gitu. jauh. Biasanya nih, geng. Yamaha tuh ngeluncurin motor baru di akhir tahun, ya kan? Lu perhatiin deh, kayak All New sama NMAX itu Bener. di Desember. Terus juga Aerox itu di Iya, November di tahun November, kemarin. di akhir-akhir itu. Nah ini gua ngebaca ini sebagai strategi ngepacu jualan ketika di tahun berikutnya. Biar Iya orang kan? pada pesen Iya. SPK Iya. tahun depan unit udah keluar. Iya, nyampe biasanya rumah. kayak gitu tuh gerak-gerik Yamaha Indonesia. Atau gini, ini kan udah mendekati pameran Gias. Katanya sih rencananya 11 sampai 21 November. kan. Ah, Mungkin gak sih? Tapi Yamaha tuh jarang digias loh. Iya ya. Jarang Ikut digias. Gias ya. Jarang digias. Ya mungkin ya demi meluncurin ini siapa tahu ikut. Bisa Iya, jadi. bisa sih. jadi, kemungkinan kan? Kemungkinan. Ada Ini kan kemungkinan. ini itu nerawang. Nah, berandai-andai. Dukun. Dari dukun. Cuman ya kesimpulannya memang waktunya udah tepat. Udah 4 tahun Udah umurnya. saatnya. Apalagi ditambah si kompetitor Yes. Honda udah ngeluncurin nih Ya, tinggal dia generasi nih belum. terbarunya. Nih Suzuki gimana Suzuki? ngomongin itu gesek gimana? Gesek ya, tetap Ya, gesek tetap. masih tetap motor kenceng lah. Motor kenceng, ramping dia. Ramping, kenceng, Ramping. ringan ya. Iya. Ya gesek lah. Yes. Apanya? Ya kenceng gitu. Kenceng ya. Bautnya bukan Enggak, ini kita sekarang lagi bahas Oh, R15. iya. R15. Cuman jangan kan bahas yang lain-lain. ya cuman tetap lah ini 3 rival yang di Indonesia ya R15, CBR 50R dan Iya. Suzuki GSX. Persaingan ketat lah. Ya, dulu-duluan aja. Iya, Dulu-duluan dulu-duluan. siapa yang bisa menarik minat konsumen lah di Indonesia. Betul. Aduh, Gimana, gimana ya? Ya mungkin teman-teman bisa sekali lagi bisa sampaikan di kolom komentar. Gimana nih desain Ada fiturnya? segala ya macam mungkin ada masukan nanti kita sampaikan ke pihak yang Desainnya kayak gimana gitu, ya kan? apa yang mesti ditambahkan? Ya, Kalau betul. dikurangin jangan lah, mendingan ditambahin, jangan dikurang-kurangin lah. Oh iya, Kalau dikurangin harganya aja dikurangin, Oke. fiturnya aja fiturnya tambahin ditambahin. kalau bisa Tambahin ditambahin. riding mode Iya. gitu kan. Habis itu Ada riding mode, wheelie control, engine brake control ya kan. cornering ABS, aduh. Iya. Ya, sekali lagi buat teman-teman silakan tinggalkan di pesan bukan pesan apa ya? Ini masukan di Pendapat gitu ya, pendapat, masukan, komentar kolom di komentar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube The Official Auto. dan sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video menarik lainnya. Bye bye. Dadah. Ciao. Sehat-sehat ya teman-teman.